pada waktu itu, pada masa itu, bucin. Perempuan itu bisa jahat dong. Oh ya? Iya, jadi dia udah ketahuan, udah kelihatan, tapi kayak nggak ada apa-apa. Dan kita akan somasi dulu sebelum kita buat laporan, supaya sempurna laporan kita. Syahnas JJ siap laporin Randy sama Lady ke polisi. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Rizko. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Halo. Nah, jadi kita masih lanjut ngomongin si Randy, si Nenes, si Lady. Nah, jadi langsung aja to the point ya. Kita buka dulu kacamatanya. Nah, Ya, kita akan segera melaporkan dan kita akan somasi dulu sebelum kita buat laporan, supaya sempurna laporan kita. ini Farhad Abbas ini mau ngelaporin Randy sama Nanas ini ke polisi gitu dengan alasan perzinahan. Tanggapan Lady gimana? Apakah dia mau melaporkan si suaminya? Oke, yang mau kita bahas pertama itu adalah tato lagi guys. Kita flashback dulu karena let's go cari-cari ini ternyata ada yang mengganjal di tatonya Randy ini guys. Tato masalah tato ya. Jadi kita tahu. Jadi kita tahu ya, si tatonya Randy ini belakang itu gambar si Syahnas. Nah, dia sudah mengakui, oke. Dan yang bikin salfok adalah, kalian lihat ini. Nah, ini kan ada gambar ya. Ini adalah, kalau nggak salah ini cincin. Cincinnya dugaannya adalah RL gitu. Jadi Randy, Lady gitu. Waduh, istri kalah sama selingkuhannya ya. Istri cuma pakai cincin, nah yang kalau bisa dilepas hilang. Nah, tato dibawa kemana-mana guys. Nah, jadi mau let's go pertanyakan ya. Dia kan tato ya sama tato artis ini. Bener gue yang tato. Untuk masalah muka siapa gue nggak tahu kan. Jadi memang dia datang udah ke bawa desain. Nah, dia bilang ternyata Randy ini tato bawa desain sendiri ya. Jadi datang ke tukang artis, bro, gue mau tato dong. Gue udah bawa nih desain gue sendiri. Nah, jadi dia bawa desain dia sendiri dan ditato tuh. Tato ya. Habis nah ditato dengan tayangan video yang ini. Apa yang ada di otak kau itu? Kau pergi bikin tato di sana. Lu sakit, malah lu sakit, obat. Dia cuma mikir ya obat gua. Nah, kenapa sih Ren, lu tuh ditato? Nah, terus dia bilang, gimana ya, gua sakit. Gua ini sakit dan ini adalah obat gua gitu. Pertanyaan ya, Syahnas ini adalah obatnya Randy guys. Mind blowing nggak? Selingkuhannya adalah obatnya Randy. Berarti kan kalau ada obat berarti ada yang sakit ya. Berarti Lady ini adalah penyakitnya Randy dong. Kalau dia bilang Syahnas ini adalah obat, nah tambah hilang respect lagi let's go nih. Nonton podcastnya Deddy Sumargo ini berkali-kali sampai kayaknya ada yang nggak beres deh. Kenapa dia bisa bilang bahwa tato ini adalah obat dari hati yang terluka? Mas Randy kan Kristen ya, bukan tato obatnya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu tuh. Bagi kalian lagu Kristen mesti tahu dong. Tapi dia berani bilang bahwa tato Syahnas ini adalah obat dari sakit. Nah, berarti kan apakah Lady ini penyakit? Hah, Mas Randy kok bisa sih istri ini dikatakan sebagai penyakit, sedangkan selingkuh adalah obat? Nah, ini penasaran dan pertanyaan Ditsku ya. Kenapa seperti itu? Minum dulu ya, haus. Nah, lanjut lagi masalah tato. Jadi kan dia kan pasti ada ekspektasi ya. Dia kan udah desain tuh, oh ini adalah obatku. Nah, habis itu ditato kan pasti dia ada kebayang kan pasti tato tuh. Nanti aku ngasih lihat si Nas ini dia pasti happy banget nih gitu. Jadi pasti buka, ini lihat yang aku tatoin muka kamu loh. Wow gitu. Dia pasti udah kebayang, udah ada ekspektasi. Oh, nanti aku kasih lihat tatoku sama selingkuhanku, dia pasti happy banget. Dia pasti pengen kita benar-benar bersama selamanya. Dia nggak mikirin tuh, nanti kalau istriku lihat gimana ya? Bodoh teuing. Bodoh amat istri lihat, yang penting kebahagiaan selingkuhanku dulu nih yang utama. Istri menderita bodoh amat. Nah, ini let's go bertanya ya, dugaannya apa jangan-jangan ya? Ini curiganya let's go. Jangan-jangan Randy ini mentato badannya untuk meyakinkan Nanas segera bercerai. Nah, untuk meyakinkan selingkuhannya untuk bercerai dari suaminya. Nah, ini let's go. Ini bukan suuzon ya, tapi suuzon kayak. Jadi duga-dugaan ya, kayaknya logikanya gimana sih ini? Ekspektasinya apa dia ingin meyakinkan bahwa selingkuhannya ini udah buat tato loh. Jadi kamu yakin aja, kamu cerai aja sama suamimu, aku jadi suamimu. Nah, takutnya kan kayak gitu ya.
apakah jangan-jangan mereka ini berencana menikah? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Udah sampai tato berarti kan logika bodoh gitu ya. Ini logika bodoh ya. Jadi kan, oh nanti lagian di masa depan aku bakal tidur sama dia selamanya. Kalau aku udah jadi suami istri beneran, nah sekarang test drive aja dulu suami istri, nanti kalau udah beneran jadi nggak kagok lagi. Yang bakal dia lihat setiap bangun pagi adalah punggungku dengan wajahnya gitu. Nah ini kan pertanyaan ya, apa jangan-jangan mereka merencanakan menikah nih? Nah kan ada tuh artis-artis kayak gitu ya. Contohnya ini bukan bermaksud jelek ya, kayak Tora Sudiro sama Mika Amalia. Kan sekarang kan dia memang jadi keluarga bahagia, tapi kan dulunya diawali oleh perselingkuhan gitu. Tora Sudiro dengan Mika Amalia. Kalau nggak salah, Let's Go juga ingat ada Tommy Soeharto sama Mayang. Mayang ya? Mayang Sari kalau nggak salah namanya. Nah, itu kan juga diawali dengan perselingkuhan, tapi sampai sekarang awet-awet aja gitu. Nah, apa jangan-jangan si Randy ini merencanakan hal tersebut gitu? Memang makanya dia nunggu waktu gitu, nunggu waktu yang tepat. Jadi dia udah persiapkan semuanya, nanti kalau tanda kutip bercerai, atau mereka sudah matang untuk menikah satu sama lain, ya mereka siap gitu, tapi nggak siap untuk saat ini aja gitu. Ini pertanyaan ya tuh. Ya gitu sih, ini pertanyaan ya. Gimana sih menurut kalian? Kira-kira nyampe nggak ke sana guys? Tiba-tiba Let's Go ngerasa kayaknya bisa jadi deh kayak gitu. Bisa jadi ya, ini bisa jadi ya. Gitu. Laporkan dan kita akan somasi dulu sebelum kita membuat laporan supaya sempurna laporan kita. Nah, kalau sekarang kan ada yang berita Farhad Abbas ini. Nah, dia bilang ini kita harus laporin polisi nih dengan UU ITE dan perfilman gitu, mungkin pornografi atau perfilman. Nah, menurut Let's Go sih sekian banyak laporan Farhad Abbas ke polisi ya dari zaman dulu kan, kalau kalian tahu. Yang mana sih yang ditanggepin? Mau polisi, lu lagi, mau ngelaporin apa lu? Tuh laporan lu udah banyak nih, nggak diusut-usut nih. Nah, dia sih rencananya ingin mendukung kalau ada yang mau ngelaporin ya, yang bisa melaporkan masalah perzinahan ke polisi adalah JJ atau nggak si Lady ini. Dan Let's Go rasa nggak perlu sih ya masukin ke hukum ya, jadi kena sanksi sosialnya sih udah cukup. Dan Let's Go rasa mereka juga udah kena sanksi sosial ya sekarang ini gitu, dengan diomongin sama konten kreator dan lain-lain. Tapi Let's Go acungi satu jempol untuk Farhad Abbas. Kenapa? Karena dari sekian banyak artis, dia kan termasuk artis ya, cuman Farhad Abbas yang kayak berani frontal ngomongin adik Raffi Ahmad ya. Yang lain kan, jangan saya. Kalau JJ, ini ya tanggapan Let's Go ini pribadi ya dan subjektif ya. Apakah JJ sebenarnya menurut Let's Go sih dia mau ya untuk klarifikasi dan konferensi pers ya? Karena sayang banget nih kalau terus didiemin kayak gini. Jadinya kayak bola liar nih, mau kemana arah tujuannya kasus ini gitu loh. Malah sekarang kan keluarga Andara dicap agak tanda kutip jelek gitu ya. Gara-gara Raffi Ahmad mungkin nggak mau tahu urusan adiknya dan hanya diem aja, yang lain-lain juga diem aja. Nah JJ ini kan bukan dari keluarga Andara ya. Let's Go rasa dia sih ada keinginan, Let's Go rasanya, ada keinginan untuk klarifikasi. Tapi melihat tanggapan keluarga Andara yang santai gitu, mungkin dia ada diskusi sama Nanas gitu. Aku juga pengen klarifikasi yang gitu. Nggak bisa dibiarin deh, aku nggak pengen tercemar. Mungkin Nanasnya, kamu yakin mau klarifikasi? Hah? Yang lain aja aku diemin. Kamu klarifikasi, nanti aku diemin lo. Jadi kamu capek podcast sana sendiri, aku tetap nggak klarifikasi lo, aku diemin lo. Nah, jadi kayaknya dia pikir, anjir, udah tahu ya. Jadi kalau ada masalah di keluarga ini tuh memang harus didiemin aja nih, nggak harus klarifikasi gitu. Jadinya dia kayak memendam itu sih gitu. Nah, ada komenan yang bilang si pelakor menganggap selingkuh hal yang biasa karena dia sering melakukannya. Tapi dia nggak sadar bahwa ada orang yang disakiti. Nah, ini masuk akal juga, masuk logika juga ya. Karena hal yang biasa ya, makanya kita biasa aja. Kayak misalnya Raffi Ahmad dengan isu perselingkuhan kan dia biasa aja, karena dia udah sering dapat isu perselingkuhan. Sekarang adiknya juga santai aja. Apakah udah sering gitu? Udah sering ketahuan kan 3 kali ya, yang sering ketahuan nih. Tapi yang pacaran kan juga, katanya Bang Billy juga sering ketahuan gitu, sering selingkuh gitu. Jadi menurut mereka mungkin hal yang biasa gitu. Ini bukan hal yang perlu dibesar-besarkan gitu. Mungkin si korbannya atau si ceweknya yang disakiti, yang tersakiti itu mungkin nggak biasa tersakiti. Mungkin next time kamu kalau punya pasangan lagi atau suami lagi, suaminya selingkuh, kamu harus udah biasa aja ya. Udah sering-sering gitu ya. Ya nggak tahu ya, ini pertanyaannya. Jadi di sini juga ada yang bilang, justru kalau misal JJ ceraiin Pineapple apa? Oh, Nanas. Sampai komenan aja nggak ada yang berani ngomong sebut namanya nih. Malah bahaya buat rumah tangga Lady. Otomatis si Randy bakal dengan senang hati diceraiin. Wah, oleh Lady karena Randy akan melanjutkan kembali kisah cintanya dengan Pineapple gitu.
dan mimpi Randy untuk masuk keluarga Sultan akan segera terwujud. Waduh, sinetron banget sih ya, tapi bisa masuk akal ya. Kalau misalnya JJ menceraikan Nanas yang seperti netizen duga ya, nah bisa jadi mereka yang malah bisa bersama selamanya nih, Randy sama si Nanas gitu ya. Kita nggak tahu nih apa sikapnya Randy, tetap aku ingin kembali kepada Lady gitu, atau malah yes akhirnya Nanas cerai juga nih, akhirnya kita bisa bersama selamanya nih gitu. Nggak rugi dong saya buat tato, sekarang kan terugi. Ini nggak tahu ya, ini dugaan netizen nih gimana nih. Apa pelajaran hidup yang kamu ambil setelah banyak kejadian ini? Jangan bucin. Perempuan itu bisa jahat loh. Oh ya? Iya. Jadi dia udah ketahuan, udah kelihatan, tapi kayak nggak ada apa-apa. Lady ini ditanya kan, ada pesan-pesan nggak gitu. Jadi dia bilang, Lady ini bilang perempuan itu bisa jahat gitu. Udah ketahuan, udah kelihatan, tapi kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah jadi menurut Lady diam itu jahat, bukan diam itu emas ya. Diam itu jahat gitu. Yang Lady mau kan adalah klarifikasi dari Nanasnya. Karena kan Lady sendiri cerita, Lady sama Nanas ini berteman baik. Kok bisa berteman baik? Ngentot sama suaminya gitu. Coba kalian teman baik kalian dientot gitu. Kan pasangan kalian kan sebel juga ya gitu. Yang Lady pengen, Let's Go rasa Lady cuman pengen si Nanas ini minta maaf di publik gitu. Itu aja sih kayaknya ya. Kalau Let's Go jadi Lady juga ingin melakukan hal itu ya. Ingin mendapatkan sanksi sosial. Kenapa cuma saya aja nih sebagai istri yang disakiti gitu. Nah jadi apakah ini akan dibawa ke hukum? Let's Go rasa enggak ya. Karena kalau dari segi Nanasnya dia bakal diem-diem aja, diem-diem baik gitu. Kalau dari JJ dia akan dipaksa diem-diem baik gitu. Karena nih dugaan aja ya, kayaknya JJ juga dipaksa deh untuk diem-diem aja gitu. Apakah Randy dan Lady akan kembali bersama? Nah kalau mereka kembali bersama ya Lady harus terima konsekuensi kalau nanti suatu saat Randy bisa mengulangi hal itu lagi gitu loh. Apalagi tatonya mungkin akan jadi seumur hidup ya, walaupun nanti di cover. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana? Coba komen, like, dan subscribe, juga share. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. 2 kali ngomong. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.